Solana sendiri bagaimana bro? Untuk sekarang, apakah di price action sekarang ini justru kesempatan teman-teman untuk beli yang ketinggalan run up kemarin? Selama setahun terakhir kan Solana ini naik luar biasa signifikan bro ya. Dan kita sempat bilang juga dari sekitar 32 ya. Dan gimana sekarang di level sekarang ini, apakah terlalu mahal Solana di level 181 ini? Oke, mungkin ngomongin Solana, pertama kita ngomongin mindshare-nya tentang Solana. Kita buka ya Kaito AI. Mindshare Solana ini nomor 2 sekarang di bawah Ethereum. Ethereum di 14,06%, Solana di 12,71%. Mindshare ini bukan berarti bullish atau bearish. Artinya orang sekarang lagi ngomongin Solana. Tapi kalau saya baca, ya kita baca di X, Solana ini sangat negatif sekali sentimennya. Orang udah mau kapitulasi dengan Solana. Ya. Dia sebulan gak perform, orang udah teriak-teriak bro. Karena biasanya dia perform terus. Terus kedua, ya kalau kita lihat data dari token terminal mengenai Solana, kita lihat performanya memang revenue-nya 30 hari terakhir naik ya 20% ya, dan akhirnya ya daily active user ya ini menarik. 30 hari terakhir ini turun 13%. Dan daily active user-nya ini turun 37%. Jadi ini ada suatu pertanda ya, apakah retail mulai meninggalkan Solana, kasinonya Solana. Ya, karena kalau kita lihat price action wise sekarang, Solana ini meretest weekly ya chart, dan ya ini pun gambar yang kita gambar dulu ya. Jadi masih intact trennya ya untuk Solana, meskipun di sini ya kita mengalami yang namanya breakout and retest. Jadi ini adalah entry point yang menurut saya pribadi bagus untuk Solana di spot market. Karena kalau di sini market bottom ya dan di sini Solana bottom, ya kita bisa lihat range high-nya dites lagi di 270 itu Solana. Itu untuk Solana sendiri ya bro ya? Yes. Nah, kita sekarang lihat ada beberapa banyak kan altcoin yang terdiskon bro. Gue pengen tanya sini, apakah AAV ini jadi suatu yang, karena AAV ini fundamental kita tahu sendiri kuat kan, tapi selama seminggu terakhir itu mengalami koreksi, tapi berdasarkan 3-4 hari belakangan price action-nya lumayan kuat bro. Gimana dengan AAV ini? Mungkin AAV kita lihat ya di daily chart-nya ya. Di sini AAV ya memang long term price action wise kuat sekali. Lumayan kuat ya. Kita lihat daily chart ya, di sini dia membentuk terus yang namanya higher low, menunjukkan ya kalau di sini adalah area konsolidasi before ya possible next leg up untuk AAV. Dan ya kalau kita lihat momentum cukup kuat ya, stokastiknya udah crossing up ya untuk AAV, dan ini juga salah satu bro Trump bias naratif ya. Mungkin saya sedikit bahas ya. Mungkin kita lihat di Arkham dari World Liberty Financial, Donald Trump ini projectnya hold banyak sekali AAV ya. Jadi holding AAV ini nilainya sampai hampir 2 juta USD. Jadi AAV ini salah satu projectnya Donald Trump ini investasikan 1,98 juta. Paling gede Ethereum, dia hold Ethereum 53 juta. Tapi ini adalah list yang teman-teman bisa ya pertimbangkan untuk buy the dip. Kenapa? Karena satu, yang buy the dip ini adalah Presiden United States. Ya, AAV ini backed by President Project. Sama aja kayak presiden terpilih terus tiba-tiba oke lah main DeFi. Terus dia belinya AAV. Ya, AAV Link Ethena Ondo. Ya, ini Trump buy naratif. Mereka beli ya dalam jumlah yang cukup untuk bisa teman-teman pertimbangkan ya, not financial advice, tapi AAV price action wise saya pribadi lihatnya kuat. Nah, di sini gue pengen bahas beberapa bro, karena kita sempat keluar riset juga tentang hyperliquid ya bro. Coba diterangkan sedikit bro ke teman-teman tentang hyperliquid. Ya, hyperliquid ini kita sempat bahas ya di dalam waktu harganya sekitar 5 ya, sempat di sekitar 33 ya kemarin, terus sekarang lagi terdiskon lagi. Ya mungkin kita bisa buka sedikit ya riset di aplikasinya AC, di mana ya di sini kita menyajikan ya banyak sekali riset setiap harinya ya. Ya, setiap harinya. Di mana di sini dijelaskan bro ya bahwa hyperliquid itu adalah layer 1 for decentralized exchange. Jadi dia membangun decentralized exchange tapi di jaringan layer 1 mereka sendiri. Dan mereka menggunakan sistem yang namanya poin untuk orang trading di sana, akhirnya bisa menukarkan poinnya dengan hyperliquid. Intinya di hyperliquid ini yang mereka provide itu adalah satu, yaitu adalah order book yang sangat tebal. Semuanya bisa provide liquidity dan order book
untuk platformnya bisa berjalan, dan semakin bagus platformnya dijalankan, semakin banyak orang yang bisa trade di sana, orang dapat poin, dan akhirnya harga tokennya bisa naik ya. Itu flywheel-nya. Dan sekarang, valuasinya memang ada di sekitar gede sekali ya, 8 billion untuk saat ini. Tapi ya kita tahu ya, waktu di 2021 beberapa project-project juga seperti Uniswap, Polkadot, Cardano itu sampai puluhan billion market cap-nya. Dan Hyperliquid ini juga adalah project ya dengan airdrop ya yang paling sukses di cycle ini ya. Semua orang rich ya from Hyperliquid. Dan kalau kita lihat ya sekarang price action wise, Hyperliquid, saya pribadi lihat area 25 ya sampai 27 ini adalah area yang ideal untuk mulai scale in ke Hyperliquid. Kenapa? Karena di sini kita lihat low ya, higher low, possible higher low lagi. Develop tepat di 13 EMA di daily chart, tepat pula ya di area equilibriumnya. Saya punya posisi 6 figures dolar di Hyperliquid yang ya saya average-nya sangat bawah ya di 5 dan 3. Tapi saya pribadi hari ini juga rencana ya untuk membeli Hyperliquid ya around ya, saya berharap masih turun dulu ke 23 kalau dikasih retest lagi ya. Yes, tapi 27 sampai 25 ini area yang saya perhatikan. Ya saya udah scale in mulai tadi pagi. Karena semalam ada whales yang cash out ya 5,5 juta USD yang mana menyebabkan ya this dip. Tapi overall saya masih percaya ya run-nya untuk Hyperliquid belum selesai. Meskipun saya udah beli ya agak bawah ya, dan ya kita cover semuanya risetnya. Dan jangan lupa ya teman-teman yang nonton Margin Call di sini untuk gabung ke Discord gratis kita ya untuk mendapatkan edukasi bro ya. Jadi kita akan sharing juga edukasi setiap harinya biar kalian makin paham tentang dunia kripto. Karena tujuan kita di Akademi Kripto itu sederhana ya bro ya. Yes. Kita mau bantu teman-teman semua di sini untuk merdeka ya bro secara finansial. Jadi teman-teman yang mau dapat edukasi gratis dan beritanya itu kita update bro. Jadi kalau mau tahu tentang berita-berita kripto terbaru, itu teman-teman langsung aja ya klik itu di linknya ada ya Discordnya Akademi Kripto. Itu gabung gratis. Nanti kita akan sharing juga modul-modul pembelajaran secara gratis. Ya. Lu pada banyak nanya, oke kalau mau tahu margin call next-nya di mana, itu kita jawabannya di pengumuman di Discord ya. Yes. Jadi kenapa ada teman-teman yang bisa join di sini lebih dulu? Ya karena kita akan share di pengumumannya. Jadi margin call-nya kapan, jam berapa, itu semua ada di Discord gratis kita. Jadi jangan lupa bergabung ke Discord gratis kita. Nah di sini kita akan bahas next ya bro, Hedera bro. Oke. H-Bar, saya bilang ini two birds in one stone ya. Project yang memiliki cukup banyak naratif, masih valid ya dari terakhir yang kita bahas Hedera. Hedera ini price action yang gak saya suka ya sebenarnya, dalam artian kalau kita lihat build up naik yang cepat terus kemudian daily chartnya flagging seperti ini membunuh yang namanya leverage trader ya. Itulah mengapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk trade dengan leverage ketika marketnya chop solidation seperti ini. Karena every single high and low ini akan sangat mudah terinvalidasi. Sementara yang kalian lakukan itu hanyalah membeli dan hold dan akumulasi dengan kita ajarkan ya multiple entry strategy. Kalau kamu try to beat the market, at some point kamu akan jatuh. Tapi kalau kamu mencoba membangun exposure secara perlahan di market, misalkan di Hedera, ini kita tahu ini secondary trend, sama seperti ini. Ini secondary trend, ini secondary trend. Kalau kita coba ya long every dip di marketnya, misalkan di Hedera ini, ya kita akan selalu fail kadang. Sementara kita tahu ini endingnya naik, ya. Tapi kalau di sini kita terus melakukan pembelian ya dan kita building average entry, ketika dia tiba-tiba begini, ini kamu akan bisa merealisasikan keuntungan. Banyak sekali orang ya yang terobsesi dengan leverage trade, tapi mereka terus-terusan ya menambah ke posisi yang turun seperti ini dengan margin dan akhirnya kebakaran dan habis uangnya. Ya, padahal kalau kita tahu ya, is this a bullish trend? Yes. Is this a continuation? Absolutely. Tapi is this the right time to trade with leverage? I think no. Ya.